lagi dengan Bu Aminah di sini ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran baru, materi baru yaitu tentang, nanti kita kasih tahu ya. Jadi, jangan lupa untuk absen dulu dan berdoa sebelum belajar. Mohon disimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pengurusan jenazah. Mungkin udah ada yang tahu pengurusan jenazah itu apa? Coba, apa itu pengurusan jenazah? Yuk, kita lanjut. Umur dan kematian. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian sudah semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan. Nah, di sini muhasabah diri itu udah paham kan? Pastinya ya, muhasabah diri itu berarti kita namanya kematian itu tidak ada yang tahu kapan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Nah, dari situ kita itu harus tetap selalu mempersiapkan diri dengan mengumpulkan amal baik, berbuat soleh, berbuat hal-hal yang mulia, ya. Jangan sampai kita berbuat yang dilaknati Allah, yang tidak disukai Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, muhasabah diri itu seperti itu. Jadi kita harus bisa selalu mempersiapkan bekal apa aja. Mulai kita juga selalu berbakti kepada orang tua, ya kan jasa orang tua, apalagi terutama ibu, kita tidak bisa membalasnya dengan seutuhnya. Nah, dari situ kita harus selalu beramal soleh, beribadah yang rajin, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Pasti kalian udah tahu kan amal baik dan soleh seperti apa? Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini menjadi kesadaran bersama bahwa semakin bertambahnya umur itu artinya semakin dekat dengan kematian. Intinya kematian itu hanya Allah yang tahu. Nah, seperti Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Nah, di sini sudah jelas ya maksud dari hadis ini. Karena kematian itu meskipun kamu lari kemanapun dan dimanapun, itu tetap akan mendekatimu dan akan kepadamu. Karena kematian itu tidak bisa lari dari kita, karena Allah yang telah menentukan kematian kita, hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun yang mengetahui kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus mempersiapkan bekal-bekal yang harus kita siapkan. Nah, kemudian semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada, tanpa terkecuali pasti akan merasakan mati. Entah kapan itu kita tidak tahu ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah lagi dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Subhanallah, sudah jelas ya. Di dunia ini tuh kita hanya semata-mata diperdayakan. Ini hanya sementara. Jadi jangan terlalu bahagia dulu ya. Jadi kita tetap harus mempersiapkan bekal-bekal apa yang akan kita bawa nanti. Allahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa langkah atau tindakan yang harus kita lakukan dan dilaksanakan saat kematian itu terjadi, yaitu 1. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya karena saat ruh dicabut mata jenazah mengikuti arahnya. Jadi kita saat tahu orang itu meninggal, kita itu harus segera mengatupkan mata dan mulutnya. Jadi dikatupkan ya secara bersamaan, segera. Makanya kadang sampai ada yang sampai diikat gitu kan kepalanya dari dagu ke atas. Itu karena udah terlanjur kaku, karena jenazah itu kalau sudah lama meninggal pasti kaku. Jadi saat udah tahu dia meninggal baru aja cepat-cepat langsung ditutup matanya dan mulutnya ya. Kemudian melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Jadi kalau persendiannya pas keadaan lagi nggak seperti biasa, segera diluruskan dari tangannya, kakinya seperti itu ya. Kemudian menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Nah, jadi pakaian yang dipakai itu semuanya, dari perhiasan, semuanya yang dipakai saat itu juga dilepaskan semua. Kemudian diganti, ditutupi dengan kain yang tebal, ditutupi seluruh tubuhnya itu ya. Kemudian membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkan ke arah kiblat ya. Jadi kita arahkan ke kiblat, tapi tetap bentuknya terlentang seperti itu. Kemudian menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Jadi kita harus bisa segera memproses pengurusan jenazah, jangan terlalu lama ya, karena itu tidak baik. Jenazah terlalu lama itu sebenarnya tidak baik. Jadi disegerakan ya. Kemudian membayar hutang-hutangnya. Nah, membayar hutang-hutang ini yang berkewajiban membayar yaitu yang masih mahramnya, yang masih keluarganya gitu ya, itu wajib membayarkan hutang-hutangnya seperti itu. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah yaitu pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya, tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh, nggak boleh ya. Meskipun hukumnya fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja maka hukumnya fardu ain. Jadi maksud dari fardu kifayah itu, jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaiknya jika tidak ada satupun maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Nah, di sini sudah jelas ya. Kalau ada orang meninggal di sekitar kita, di tetangga kita, jangan sampai kita tidak ikut dalam pengurusan jenazah atau dalam takziah seperti itu ya. Karena apa? Itu sudah kewajiban kita. Kita tuh sebagai manusia harus saling membantu dan saling peduli ya. Jangan saling cuek dan masa bodoh seperti itu ya. Nah, sekarang mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu ada 4 kegiatan. Apa aja ya? 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Menyolatkan. Terakhir 4. Menguburkan. Nah, sekarang kita lihat dulu memandikan. Yuk. Nah, memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan. Nah, ini memandikan jenazah yaitu syarat jenazah yang dimandikannya dulu ya.
makanya syarat wajib dimandikannya. Yang satu beragama Islam, jadi dia sesama Islam ya, jadinya biar lebih afdol gitulah. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Jadi misalnya dia kecelakaan dan badannya itu tidak ditemukan semua, nah itu tidak apa-apa. Yang penting didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Jadi kalau darahnya bisa memungkinkan bisa dibersihkan dulu. Tapi jika tidak memungkinkan, mungkin dia terpisah-pisahnya benar-benar remuk gitu ya. Nah itu tidak apa-apa, tidak dimandikan. Kemudian bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Nah kalau mati syahid itu nggak apa-apa, itu sudah diperbolehkan, langsung dikuburkan saja, tidak apa-apa, tidak dimandikan. Kemudian syarat orang yang memandikan jenazahnya yaitu satu muslim dan dia berakal serta sudah baligh. Ya, sudah jelas ya, ini pasti ya, harus ya. Kemudian yang kedua berniat memandikan jenazah. Jadi tahu niatnya ya, memandikan jenazah. Kemudian kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Nah, jadi yang memandikan itu wajib harus yang sudah paham, dia terpercaya juga, dan dia bisa menjaga aib jenazah. Kan namanya memandikan jenazah kan nggak tahu ya kita seperti apa ya. Nah jadi dia itu harus yang amanah dan dia bisa tahu cara memandikannya. Kemudian yang terakhir, jenis kelaminnya sama dengan si mayit. Jadi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Misalnya kayak yang meninggal istrinya, berarti yang memandikan suaminya, seperti itu ya. Kemudian sebelum berlanjut, ada yang paham, ada yang belum paham belum? Atau udah paham semua nih? Mudah-mudahan udah paham semua ya. Bismillah, lanjut lagi. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu disediakan dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama tempat mandi. Nah, tempat mandinya di sini harusnya seperti gambar ya. Jadi tempat mandinya itu tidak boleh lurus papan gitu, nggak boleh ya. Harus ada jalan untuk keluarnya kotoran, untuk turunnya kotoran. Jadi kalau bentuknya papan, nanti si mayit pas saat dimandikan itu nanti najisnya malah kemana-mana. Nah, jadi harus bolong-bolong, atau itu tuh karena biar najisnya itu tidak kemana-mana dan dia itu najisnya itu akan langsung turun ke bawah, langsung terbuang, seperti itu ya. Nah, ditakutkan seperti itu kalau yang bentuknya papan lurus, nanti najisnya kemana-mana. Namanya jenazah itu pasti tetap mengeluarkan kotoran, seperti itu ya. Kemudian sidr, bidara. Nah, daun ini tuh biasanya ditambahkan di dalam air untuk memandikan si jenazah. Tapi di sini tidak wajib dipakai, tidak apa-apa. Ini hanya sunnah. Kemudian sarung tangan. Sarung tangannya itu yang sarung tangan untuk medis itu ya, berguna untuk menjaga kebersihan dari yang mungkin ada penyakit menular yang akan menular ke kita. Maksudnya penyakit menular itu penyakit menular si mayit. Si mayit itu takut nanti ada kotoran atau apa, kan kita tidak tahu ya. Si mayit itu nanti mungkin dia bawa penyakit apa atau apa, kan kita nggak tahu. Hanya mengantisipasi saja agar menjaga kebersihan untuk kita sendiri, seperti itu ya. Dan di sini tidak hanya sarung tangan aja, kalau bisa ada tambahan masker atau celemek atau kacamata itu ya, kacamata untuk anti air biar nggak kecipratan saat memandikan. Kemudian air bersih jelas ya harus ada. Kemudian sabun mandi. Nah, sabun mandi ini untuk si mayit ya. Kalau bisa sabun mandinya bentuknya itu cair, jadi memudahkan saat memandikan, seperti itu ya. Ini digambarnya batang diparut nggak apa-apa. Yang penting kan agar memudahkan, seperti itu. Kemudian sedikit kapas untuk berguna untuk menahan, untuk menutupi lubang-lubang
agar kotorannya itu menutupinya itu terakhir kali jika sudah bersih mandinya, agar tidak keluar lagi kotorannya seperti itu ya. Kemudian kapur barus. Kapur barus ini berguna agar biasanya ditambahkan ke dalam air juga gitu, mungkin biar ada bau-bau yang tidak sedap itu tidak terlalu bau seperti itu. Kemudian jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang itu kan meninggal terbuka. Rasulullah mengatakan, idza qubidur ruh tabi'ul basar. Orang udah cabut nyawanya, diikuti matanya, cabutnya kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka. Maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat tuh, karena nggak ditutup waktu meninggal. Terbuka tuh akan diikat itu. Ya, terlambat. Langsung bikin aturan pulang. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh gini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Dan jenazah itu lagi tidak harus didekapkan, kalau harus didekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau disedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Begini saja. Tutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di tempat ruang begini. Perhatiannya tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang Ustadz megang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, Ustadz pegang ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang enggak, jadi lepas pakaiannya sama lepas semuanya. Ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku pakai gunting. Gunting ini, gunting sampai gini. Celana pakai sampai pegang tinggal lepas. Lepas semuanya baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini Pak tutupnya ini. Nah, tutupnya kalau bisa seperti ini. Yang tebal seperti handuk ini. Dan dua. Cuman yang satu jangan tutupkan, satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah, setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus, ini kan ada ininya kan. Nah, jangan kalau bisa semisal mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak ada begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini jual. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. Satu mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunnahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil begini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini nah sunnahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu urusan ganjil. Karena Rasul pernah sama itu ihsilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban aktar mendalik. Kata Rasul, mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 gayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang itu kan ini sudah terlepas ya bajunya ya. Maka 2 orang tetap megangnya, 2 orang megangnya. Ini satu ada, ini satu belakang. Ini Ustadz pegang ini, nah satu situ. Nah, gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenayah yang mandikan saja. Ini nggak melihat, Pak.
yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada dua manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Maka upayakan disampaikan pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini lah. Ini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama, ya kalau bisa bahkan pakai kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya, ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh, apakah itu penyakit enggak tahu. Tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya sarung tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata yang renang itu, yang begini. Sebab apa ya? Cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makainya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya. Waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Selemek juga bisa. Selemek. Nah kemudian setelah itu gini. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Apa kotoran jenazah itu ya kita ambil ya jenazah mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan dikit-dikit agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Jatuh. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Oh diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai waslap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya bersihkan, kita akan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya kapas. Gini dirapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi, keluar. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plester aja nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti sudah bersih kan kotoran, sudah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, zaman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Juga 3 kali. 1 kali cukup. Iya digerujuk aja, digerujuk. Digosok dengan. Setelah itu dari wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya 1, ya, jadi 1, gini, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi,
Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang. Samping kan? Samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri. Sama. Disiram lagi. Siram lagi, disabun lagi. Sabun lagi, setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang semua, bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Betul ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan kan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini kita anggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan? Diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, udah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Tata cara memandikan jenazah di sini yang tadi sudah dijelaskan di video ya. Tata cara memandikan jenazah. Nah, lebih baik kita harus dengan cara mengurusnya dengan baik, yaitu 1, jenazah dibaringkan di balai atau di tempat lain yang memiliki standar. Yang seperti tadi ya, tempatnya itu harus bolong dan najis bisa langsung turun. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Jadi dia tuh harus tertutup ya, rapat. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Seperti di video itu ya. Jadi ada penutupnya yang tebal di atasnya. Gitu ya. Biar tidak terlihat. Kemudian yang ketiga pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurkannya dengan sidr atau bidarah atau larutan kapur barus. Sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang keempat, menyiram air seluruh badan secara merata dari kepala hingga ke kaki, disunahkan 3 kali atau lebih. Jadi disunahkan itu seperti yang dijelaskan di video, harus ganjil ya. Nah, kemudian dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu kemudian sebelah kiri. Kemudian yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Jadi yang sekiranya ada celah-celah gitu, yang sekiranya air susah nembus itu kita gosok-gosok gitu ya. Jadi biar mandinya tuh kena air semua seluruh tubuhnya. Kemudian yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut seperti tadi di video, ditekan dari atas ke bawah secara bersamaan. Dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan. Jadi diangkat sedikit agar kotoran itu turun. Nah, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Makanya tempat mandinya itu harus yang bolong-bolong ya. Maksudnya jangan langsung papan doang gitu ya, nggak boleh ya. Kemudian mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Jadi sebelum mandi diwudukan, setelah wudu sunahnya diwudukan lagi. Kemudian terakhir diserami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman agar bau dari jenazah itu tidak terlalu menyengat. Kemudian, nah sampai di sini semoga udah paham ya. Nah sekarang tidak lupa dengan latihan soal. Nah di sini ada latihan soal. Jadi tolong dikerjakan seperti biasa dan dikumpulkan. Tolong ya, tolong kerjasamanya. Ini demi untuk kepentingan bersama. Jadi kalian dapat nilai dan ibu juga dapat nilai. Oke? Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.